Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, Distrik 16 Hubang Habis Saran, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berita sukacita firman Tuhan yang menjadi khotbah pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah kedua hari ini, Senin tanggal 10 April 2023, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian mengikutinya di dalam hati dengan baik. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24 sampai 26. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Allah membangkitkan hambanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada waktu Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan amanat kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dan kepada mereka, Yesus Kristus juga memberikan kuasa dan untuk melakukannya kepada murid-murid. Dicurahkan Roh Kudus di Yerusalem, dan murid-murid oleh kuasa Roh Kudus tersebut memiliki keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran, memberitakan kerajaan surga. Demikianlah Petrus dan Yohanes di dalam perjalanan penginjilannya. Mereka melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang yang lumpuh sejak dari lahirnya, di mana dia selalu diusung saudaranya di pintu gerbang bait Allah yang disebut gerbang yang indah, untuk meminta sedekah dari orang-orang yang masuk ke bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, orang lumpuh tersebut meminta sedekah kepada mereka. Melihat hal tersebut, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai ayat 8, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kejadian tersebut membuat orang-orang yang menyaksikannya terheran-heran dan mengerumuni Petrus dan Yohanes. Melihat hal tersebut, Petrus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?
Kemudian Petrus dengan tegas mengatakan bahwa kejadian atau mujizat tersebut adalah karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang kudus dan benar serta pemberi hidup. Namun mereka semua menolaknya dan menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah mereka, yaitu Barabas. Petrus tidak mau mencuri keharuman nama dan popularitas nama di balik kuasa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16 mengatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, walau Kristus disebut juga sebagai nabi, namun dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lain di perjanjian lama. Seluruh nabi di perjanjian lama, dari kitab Kejadian hingga Yohanes Pembaptis, semua menubuatkan kedatangan sang nabi ini, yaitu Kristus. Otoritas yang dimiliki Kristus lebih tinggi daripada yang dimiliki nabi manapun. Kristuslah penggenapan seluruh nubuat para nabi di dalam perjanjian lama mengenai kedatangan Mesias. Betapa besarnya Kristus itu. Dialah inti dari pemberitaan kitab suci. Seluruh kitab suci firman Allah yang berkuasa dan benar memberitakan tentang Kristus. Kristus melampaui semua nabi yang pernah Tuhan bangkitkan. Sekarang Kristus telah bertahta di sebelah kanan Allah. Siapakah yang lebih tinggi daripada Dia? Dan jika Israel mau bertobat dan mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, maka Tuhan akan memberkati seluruh bangsa-bangsa seperti yang telah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian, yaitu melalui keturunan Abraham seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kejadian pasal 22 ayat 18. Kristuslah keturunan Abraham yang dimaksud. Dapat kita baca dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah membangkitkan hambanya. Sadar dan bertobat, itulah yang Petrus serukan di dalam khotbahnya di Serambi Salomo. Petrus mengetahui bahwa banyak umat tak sadar mengenai siapa Yesus Kristus. Karena itu Petrus menjelaskannya kepada mereka agar mereka memahami apa yang menjadi nubuat para nabi. Tak hanya menyadarkan para pendengar, Petrus juga mengajak mereka untuk bertobat. Artinya adalah perubahan pikiran berbalik Allah. Perubahan pikiran ke arah Kristus, berbalik dari kejahatan kepada ketaatan kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, lalu kita sadar bahwa itu salah, tentulah hal itu yang baik. Namun sadar saja tidak cukup. Sadar harus diikuti dengan perubahan sebagai buah dari kesadaran itu, yakni dengan berbalik arah dari yang jahat ke arah yang benar. Menyadari kesalahan yang diperbuat adalah baik, perlu, tetapi jangan sekedar menyadari, namun tetap tak ada perubahan perilaku. Untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati diperlukan perbuatan nyata, yaitu menanggalkan perbuatan dosa, perbuatan yang lama yang tidak Tuhan kehendaki. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah membangkitkan hambanya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kebangkitan kita juga. Kematian dan dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Yang berkuasa di dalam kehidupan kita ialah Yesus Kristus dan firman kebenarannya.
Oleh karena itu, marilah di dalam hidup ini kita menjadikan diri kita dan kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Hendaknya kita menjadi pewarta kabar baik bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan dan kehidupan yang sejati. Allah membangkitkan hambanya. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 627 ayat 1. Yesus naung hehe. Yesus naung hehe, haleluya. Puji ende hon, haleluya. Hamonangani tuhatai, nama naluhon si bolisi. Lasmaroham puji matuhani, ala naung taluha mateani. Sesa dosa ta, haleluya. Mangolu Yesus, haleluya. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena kasih-Mu yang agung. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini, menderita mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkitkan dari antara orang mati, menjadi kemenangan bagi kami atas kuasa dosa dan kematian. Yalah Bapa, hidup dan kehidupan kami ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Pakailah kehidupan kami yang telah Tuhan selamatkan ini menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, di mana kami mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami adalah hamba Tuhan, di mana Tuhan telah memperlengkapi kami untuk menjadi alat di tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Yalah Bapa, ajar kami untuk senantiasa memperbaharui kehidupan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di peringatan hari kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Paskah ini. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat Hari Paskah. Selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah yang kedua. Kristus sudah bangkit, sungguh Kristus sudah bangkit. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.